Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurul Isnaini, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2511301149 dengan program studi fikih di LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Islam Tegal Randu, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan materi hadiah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhairi wa afiyah. Mari sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atif qulubal alamina bihasliha alayya wa'albisni qabulan bisalmat birahmatika ya Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya cek kehadiran yang tidak masuk. Ahmad Andriansa, Hadir. Ahmad Faris Sanjaya, Hadir. Davi Pratama, Hadir. Fahril Andika Pratama, Hadir. Jumatus Juhria, Keila Ramadhani. Hadir. Baik. Sekarang kalian berdiri. Berdiri semua. Lihat temannya kanan kiri. Bajunya sudah rapi apa belum? Sudah rapi semua, lengkap atributnya? Ya. Lihat sampahnya di bawah bangku. Sudah bersih kelasnya? Alhamdulillah. Ya, baik, duduk kembali. Sekarang Ibu akan membacakan kesepakatan kelas dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama menghormati guru dan teman sekelas, ya. Ya. Terus tidak berbicara saat guru menjelaskan. Menyelesaikan tugas tepat waktu, menggunakan bahasa yang sopan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, mendengarkan dan mengikuti instruksi guru, selalu menjaga kebersihan kelas. Tadi kelasnya sudah bersih ya. Terus mengangkat tangan jika ingin bertanya. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai ya. Peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dari hadiah. Yang dua, peserta didik mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Ya. Nah, sekarang sebelum ke materi, Ibu mau pertanyaan pemantik. Di sini, apa contoh hadiah sederhana yang bisa kamu lakukan di sekolah? Ya, Pak Davi?
membantu teman membelikan bolpoin dan buku. Membantu teman membelikan bolpoin atau buku. Itu termasuk hadiah sederhana. Atau ada temannya kaos kakinya yang bolong, ya. Bisa kalian iuran untuk memberi hadiah kaos kaki untuk temannya yang kaos kakinya bolong. Itu termasuk hadiah. Nah, yang kedua, siapa di antara kalian yang pernah menerima hadiah? Ya, Dari siapa? dari orang tua Kapan, Faris? di hari kelulusan. Dari kelulusan. Itu juga termasuk hadiah dari orang tua. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian saat menerima hadiah? Apa, Sol? Perasaannya, Sol? Sangat senang. Siapa yang tidak senang dikasih hadiah, ya? Lanjut, kemarin kita mengingat materi sebelumnya adalah tentang sedekah, ya. Yang mana sedekah itu pemberian sesuatu yang dilakukan secara sukarela dan hanya mengharap ridho Allah. Sebutkan dua bentuk sedekah selain uang apa? Ya, Laili? Senyuman, ya. Sedekah itu kalau kita tidak punya uang, bisa dengan senyuman. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya. Terus yang kedua adalah tenaga. Kalau kita tidak mampu memberikan sedekah dengan harta atau uang, maka kita bisa membantu dengan tenaga. Contohnya kalau ada pembangunan masjid, kalian itu membantu atau apa? Ikut ngangkat bata, ngangkat semen, ya itu adalah sedekah dari tenaga. Yang kedua, 3 amalan yang akan terus mengalir sampai mati. Masih ingat? Apa saja? Ya, Kaila? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ya, itu sedekah jariah itu seperti contohnya kemarin yang sudah Ibu terangkan, memberikan sumbangan ke majelis. Ya. Yang nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Kita mempunyai ilmu, dimanfaatkan atau diajarkan ke adik-adiknya di rumah. Ya, itu kan juga ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kita kan menjadi anak yang soleh, laki-laki soleh, yang perempuan soleha. Ya. Jangan lupa doakan orang tua. Meskipun orang tua itu sudah meninggal, itu tetap didoakan. Materi yang kemarin selanjutnya itu hibah. Hibah itu pemberian sesuatu barang secara sukarela atau secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan. Contohnya pemberian orang tua kepada anaknya. Sekarang kita menyimak video, ya. Patahimikin nyo nga yan! Tahan na! Tahan na! Tahan na! Tigil na! Huwag na maingay! Tigil na! Tigil na! Huwag na maingay! Huwag na maingay! Ano? Anong tingin-tingin mo? Ano mo to? Eh, paano yan?
Wala rin may gusto sa'yo. Ano? Ano? Tara na. Iniiling tulog alay. Ano ba yun? Tulog ka na'y wala diri. Imo nanay. Hernando Caja, kami po yung tiga social services. Hindi ka na nakapagtapos sa pag-aaral mo. Pinalayas ka pa ng magulang mo. Wala ka pang matinong trabaho. Paano mo bubuhayin yung bata? Ini adalah bentuk video kebaikan yang bisa mengubah hidup. Ya. Awalnya itu dia seorang preman. Ya. Nah, hadiahnya apa inti disampaikan dalam video tersebut? Hadiah yang diberikan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan dan mempererat hubungan antar manusia. Bisa keras lagi, Kayla? Hadiah yang diberikan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan dan mempererat hubungan antar manusia. Nah, hadiahnya itu adalah dalam video tersebut pemberian dengan secara tulus. Ya. Dia mengasuh anak dengan tulus dan akhirnya dia hadiahnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana perasaan tokoh dalam video tersebut? Ayo, yang kalian amati perasaan tokoh dalam video tersebut. Merasa dihargai karena setelah dia berubah sifatnya, maka orang-orang di sekitarnya itu menghargai dia. Ya. Sebelumnya dia kan seorang preman yang ditakuti, suka memberontak. Nilai apa yang sesuai dengan ajaran Islam dari video tersebut? Nilai kasih sayang. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi inti kita, yaitu yang hadiah, kita ice breaking dulu, tepuk konsentrasi. Ya. Yes. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang kegiatan inti kita, materi yang akan kita tuju adalah hadiah. Hadiah di sini adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau bentuk penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Ya. Contohnya di hari-hari yang kita muliakan, seperti di hari ulang tahun, ya. Ketika kelulusan, ketika kita mendapatkan juara, ya. Lanjut dalil tentang hadiah. Di sini dalilnya Rasulullah bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah menerima dan memberikan balasan hadiah yang baik atasnya. Berarti kalau kita diberi hadiah yang baik, maka kita memberinya dengan yang baik juga. Contohnya gini, sama kalian dikasih sepatu sama temannya. Kalau sama temannya itu sudah punya sepatu, kita cari temannya itu yang tidak punya itu apa, ya. Atau kita belikan
kaos kakinya, atau dibelikan apanya? Buku ya, juga bisa. Terus hadis lain di sini Rasulullah bersabda, saling memberilah kamu hadiah karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati. Nah, kenapa kok dibilang sakit hati? Kenapa? Kalau kita dimusuhi teman ya, gimana sekiranya itu dia baik ke kita? Kita contohnya dikasih hadiah, biar dia awalnya sakit hati ke kita, dia bisa Terus hukum menerima hadiah. Di sini hukumnya ada 4, diantaranya mubah. Mubah itu boleh. Hadiah diberikan dengan niat tulus tanpa pamrih semata-mata untuk mempererat silaturahmi. Itu boleh. Ya, seperti tadi hadiah yang ulang tahun, kelulusan ya. Itu bisa diberikan kepada teman atau saudara. Haram, tidak boleh. Kalau seumpama kita mengasih hadiah dari harta yang haram. Ketika kita memberi hadiah menimbulkan fitnah, sama ya laki-laki ngasih hadiah ke perempuan, itu kan timbul fitnah biasanya ya. Itu jangan dilanjutkan. Adab memberi hadiah. Memberi dari barang yang baik. Seperti tadi, kalau barangnya jelek, barangnya rusak, itu jangan kasihkan. Terus tidak menghina atau merendahkan. Karena dia musuh saya, ya. Itu tidak boleh. Kalau ngasih hadiah itu benar-benar dari hati yang ikhlas. Terus menerima hadiah dengan sopan. Terus tidak berlebih-lebihan. Di sini hikmah dan manfaat hadiah. Hikmahnya itu seseorang agar menjadi maju dalam kebaikan itu kita memberi hadiah. Biar orang itu ke kita menjadi lebih baik. Atau dia ngasih hadiah itu biar sekolahnya itu tambah semangat. Memotivasi. Memberi apa kalau musimnya sekarang hadiahnya? Apa itu? Yang bunga-bunga itu apa? Buket. Ya. Kita iuran temannya, sama kelas 8 ini temannya ada yang prestasi bintang pesantren. Kita iuran ya, biar temannya itu tambah semangat. Di sini lanjut perbedaan dan persamaan sedekah, hibah dan hadiah. Kemarin kita mempelajari tentang sedekah dan hibah. Sekarang ini hadiah, dan ini persamaannya adalah sama-sama merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang. Ya, sama-sama. Juga persamaannya itu adalah pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharap balasan. Terus perbedaannya, kalau sedekah itu pemberian ini ditujukan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hibah, sekarang hibah perbedaannya itu pemberian ditujukan kepada orang atau kelompok baik yang mempunyai hubungan keluarga atau tidak, ya seperti tadi hibah buat pesantren itu juga termasuk hibah. Terus hadiah, pemberian ini ditujukan kepada orang tertentu. Hadiah ini biasanya kan tadi sudah di hari guru, berarti dikasihkan ke kalau ulang tahun, dikasihkan kepada orang yang berulang tahun. Sekarang saya minta tolong ditempelkan di papan tulis, minta bantuannya ya. Davi sama Andre. Pegang gini. Nah, ini tugasnya kalian maju satu-satu. Bisa lihat di buku catatannya yang kemarin kalau belum paham, sesuai dengan tujuan yang ada di tabel nanti. Sudah? Terima kasih. Sini. Pertama, apa tujuan dari sedekah? Siapa yang mau menjawab? Dari tujuannya sedekah? Oh, Daniel.
Sedekah di sini jawabannya dari Daniel, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah dan membantu yang membutuhkan. Tepuk tangan buat Daniel. Yes. Sekarang tujuannya atau niatnya yang hibah. Siapa? Oh, Rifa. Baik. Ini hibah, jawaban dari Rifa, memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Ya, tepuk tangan buat Rifa. Terus tujuan dananya dari hadiah, siapa? Andre. Ya. Jawaban Andre, tujuan dan niat hadiah di sini memberi bentuk penghargaan, kasih sayang atau ucapan terima kasih. Berarti tujuannya itu hadiah adalah terima kasih. Tepuk tangan buat Andre. Penerima yang hibah. Siapa? Faris. Terima kasih penerima hibah. Siapa saja tanpa harus dalam keadaan membutuhkan. Jawaban dari Faris. Tepuk tangan Mbak Faris. Terus terakhir waktu pemberian hadiah. Ayo kapan? Kaila. Ya, ini waktu pemberian hadiah. Jawaban dari Kaila, biasanya pada momen tertentu seperti ulang tahun, pernikahan atau acara-acara tertentu. Ya, berarti ini sudah tabelnya sudah berisi semua. Kalian berarti sudah tahu atau paham ya. Nah, kita lanjut pembagian kelompok. Kemarin kan sudah Ibu tentukan kelompoknya siapa ya. Nah, yang pertama, kelompok pertama siapa? Di mana? Iya. Daniel, Davi, Lutfi, dan Atus. Ya. Kelompok 2? Faris, Fahril, Rifa, Laili. Ya. Kelompok 3? Rizal, Andre, Keila, Dinda. Ya. Jadi ini sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang lanjut berdiskusi ya. Ini nanti yang jadi ketuanya siapa kemarin? Sudah saya tunjuk. Kelompok 1 siapa ketuanya kemarin? Lutfi. Kelompok 2 siapa? Laili. Kelompok 3 siapa ketuanya? Rizal. Siapa? Oke lah. Nah, berarti nanti ini ada yang mengamati, temannya yang udah ikut mikir siapa, ya. Terus yang jadi ketua siapa? Nanti kan sudah tunjuk ya. Terus bagian nulis siapa? Yang bagian cari di buku atau mikir siapa nanti ya. Ayo kerjakan. Ayo kelompok mana yang sudah selesai? Sudah yang selesai? Silakan kelompok 2. Perkenalkan kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya. 1. Pak Ahmad memberikan uang belanja kepada seorang tetangganya yang sedang kesulitan ekonomi. Jenis pemberian sedekah karena pemberian tersebut dilakukan secara sukarela dan didorong oleh rasa kepedulian sosial, bukan karena kewajiban. Jenis pemberian hadiah, alasan karena pemberian tersebut dilakukan untuk menyenangkan dan menghormati sahabat, bukan karena kewajiban atau perjanjian tertentu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1. Terakhir ya. Ya. Iya, perkenalkan kelompoknya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, di sini skenario studi kasus kita tadi tentang yang pertama adalah Pak Ahmad memberikan uang belanja kepada seseorang tetangganya yang sedang kesulitan ekonomi. Berarti itu termasuk apa? Sedekah. Ya, alasannya kan sudah kalian jabarkan di sini semua. Terus skenario kedua, Naila memberikan boneka kesayangan kepada sepupunya karena ingin membuatnya senang. Tidak ada acara khusus, itu termasuk hibah. Terus skenario ketiga, saat ulang tahun Rani memberikan sebuah jam tangan sebagai bentuk ucapan selamat kepada sahabatnya, termasuk hadiah. Nah, di sini kita kan sudah paham tadi, mulai dari minggu kemarin sedekah, hibah, ya, dan hadiah itu sama-sama pemberian. Ini mungkin ada yang mau menyimpulkan pelajaran materi tadi tentang hadiah. Rizal, ayo Zol. Pemberian sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan, atau kasih sayang tanpa adanya syarat balasan. Ya, tepuk tangan buat Rizal. Nah, bahwa hadiah itu bukan dinilai dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasan. Seperti tadi, kalau kamu punya apa? Hanya kemampuannya beli permen, maka hadiahnya dikasihkan permen. Ya. Sekarang ketercapaiannya kita adalah dalam pembelajaran PBL tadi, kita bisa menyebutkan ini ya, kalian. Aktifannya dalam kelompok itu juga sudah aktif, ya. Sekarang Ibu mau minta refleksi kalian dalam pembelajaran sekarang ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Siapa duluan? Apa dari perkelompok? Perasaannya? Kelompok 2 dulu. Apa perasaannya? Yang pertama itu semangat. Yang kedua senang. Yang ketiga masih bingung, apa pelajarannya ini apa? Saya masih belum menguasai semua. Ya, yang belum maju tadi siapa kan ya? Terus apa ngantuk? Rasanya kelompok 2 apa? Senang. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3? Semangat. Kelompok 1? Semangat. Tindak lanjut kita hari ini
atau pelajaran minggu depan, yaitu membuat peta konsep dan praktek dalam berbagi dari sedekah, hibah, dan hadiah sesuai kelompoknya yang sudah saya tentukan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi bersama dulu ya, sebelum balik ke rumah. Ya, bisa kan? Ayo ikuti saya. Goodbye my friend, goodbye my friend. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful. Yes. Sekarang saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran keterangan yang sudah Ibu terangkan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan barokah. Doa bersama dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.